Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar React.js komponen, di mana pada pembahasan kali ini saya akan buat sebuah playlist baru, yaitu pagination. Ya, pada pembahasan kali ini saya akan bahas bagaimana cara untuk membuat reusable pagination komponen. Nah, karena pagination komponen ini tidak terlalu kompleks, maksudnya tidak terlalu banyak, seperti table misalnya yang perlu ada sorting, searching, dan lain-lain. Jadi untuk playlist ini saya akan hanya membuat satu video tutorial yaitu React Pagination. Dan selanjutnya jika ada bug dan seterusnya atau ada enhance lain akan ditambahkan di playlist ini seputar React.js Pagination. Oke, sebelum masuk ke dalam dari pembahasan untuk React.js Pagination ini saya bagi menjadi beberapa bagian ya. Pembuka, ini adalah pembukanya, kemudian menyiapkan workspace. Jadi, kita akan menyiapkan workspace sebelum masuk ke dalam pembuatan pagination. Jadi untuk Anda yang misalnya telah memiliki sebuah, project atau aplikasi dengan React, Anda tidak perlu mengikuti langkah, kedua ini, Anda dapat langsung mengikuti langkah selanjutnya, yaitu ketiga dan seterusnya. Dan perlu diperhatikan bahwa pada pembahasan kali ini saya menggunakan Tailwind CSS ya, oke. Nah setelah menyiapkan workspace, saya akan menambahkannya ke GitHub. Kemudian ya, jadi Anda dapat langsung mendownload menggunakan, starting codingan untuk workspace itu jika Anda menginginkannya. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap membuat tampilan pagination. Untuk membuat tampilan pagination ini, hanya untuk stylingnya aja ya, jadi belum ada pagination, cuma hanya kita buat bagaimana, pagination kita nantinya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk membuat formula pagination. Oke, jadi kita akan ya, karena di pagination itu ketika Anda berada misalnya di page 1, yang akan muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Kemudian ketika Anda berada di, page 5, misalnya yang akan muncul adalah 3, 4, 5, kemudian atau 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7. Kemudian ketika Anda berada di 6 misalnya, jadi munculnya jadi 1, kemudian titik-titik, kemudian, 4 dan seterusnya, seperti itu sih. Jadi kita akan buat formula pagination. Kemudian kita akan buat untuk hooks use pagination, di mana hooks ini akan digunakan untuk interaksi antara yang menggunakan pagination kita dengan komponen pagination, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah implement pagination, ya kita akan integrasi antara hooks pagination dan pagination, dan sekaligus implement pagination-nya. Setelah itu yang terakhir adalah kita akan menambahkan final code, maksudnya saya akan menambahkan final code ke GitHub. Jadi Anda dapat langsung mendownload jika Anda ingin menggunakan pagination tersebut, kemudian stylingnya dapat Anda modifikasi sesuai dengan yang Anda inginkan. Dan yang terakhir adalah penutup atau akhir dari video ini. Oke, untuk section-section ini akan saya buat di video ya. Jadi di video YouTube itu ada section-section di progress bar-nya. Jadi Anda dapat klik sesuai dengan section yang ingin Anda masuki. Seperti contoh misalnya Anda telah memiliki workspace nih dan Anda ingin langsung membuat pagination. Anda dapat mengklik section pada bagian yang membuat tampilan pagination. Setelah itu Anda dapat mengikuti selanjutnya sampai yang terakhir. Atau misalnya Anda telah sampai ke tahap implement pagination dan telah masuk ke section menambahkan ke GitHub dan Anda tidak ingin mengikutinya, maka ketika Anda sampai ke tahap ini, Anda dapat langsung menutup video tutorial ini. Dan satu lagi yang terakhir, seperti biasa jika Anda tidak menyukai video ini, jangan lupa untuk memberikan dislike pada video ini. Oke, sehingga saya tahu bahwa video ini tidak bermanfaat bagi Anda. Oke, mungkin itu adalah pembuka dan sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke menyiapkan workspace. Yang pertama di sini saya akan pergi ke GitHub saya ya. Jadi di GitHub ini, jika Anda mengikuti tutorial React Basic, ini akan ada React.js Basic, oke. Kemudian di sini ada repository dengan React.js dengan Tailwind CSS. Saya akan langsung menggunakan repository ini aja. Maksudnya codingan dari sini, jadi saya tidak perlu untuk membuat React dari awal dan menginstal Tailwind. Jadi saya masuk ke branch ini. Kemudian pada bagian code saya tinggal copy aja yang bagian ini, HTTPS, oke. Copy. Setelah itu bisa buka terminal. Oke, bisa buka terminal dan ya seperti ini. Oke, setelah itu bisa pergi ke workspace, misalnya cd workspace, kemudian di sini saya akan pergi ke cd course, kemudian cd react, kemudian saya akan buat di sini misalnya mkdir react.js, react.js, coba lihat cd, sorry, dir, di sini ada react button with Tailwind CSS, oke, ada react table, mungkin di sini saya akan buat react pagination ya. Jadi mkdir react.js
Wait, sorry. React aja sih. Oke. Jadi mkdir React Pagination. Yap, dan sekarang telah memiliki React Pagination, jadi tinggal cd ke React Pagination. Setelah itu tinggal git init. Oke, terus tinggal git remote at origin. Oke, setelah di remote tinggal git fetch all. Jadi kita ambil semua branch yang ada di repository ini. Nah, sekarang ini semua branch sudah ada ya. Jadi tinggal buka kode. Di sini saya menggunakan VS Code, Visual Studio Code ya. Kode dot. Setelah itu terminal ini bisa ditutup dan yep, sekarang langsung masuk ke code editor atau Visual Studio Code. Ini adalah salah satu-satunya editor favorit saya. Jadi Anda dapat menggunakan editor favorit Anda yang Anda inginkan. Oke, tidak masalah. Tapi di VS Code ketika Anda tadi fetch off, Anda bisa lihat ada di sini master ya, ada branch. Anda bisa klik aja dan di sini akan muncul branch-branch apa saja yang dapat Anda pilih. Contoh di sini saya akan menggunakan branch yang Tailwind CSS. Jadi yang ketiga React.js with Tailwind CSS. Jadi tinggal diklik. Setelah itu akan masuk ke tampilan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya saya akan pergi ke refill in file explorer. Oke, setelah itu akan mendapat tampilan seperti ini ya. Nah, ini jika kelihatan, oke. Semoga kelihatan ya. Atau view misalnya large. Nah, seperti ini Anda bisa lihat. Di sini ada git, ada folder git. Anda bisa hapus saja karena di sini kita tidak butuh lagi. Kita cuma hanya perlu mengambil workspace-nya aja. Jadi sekarang kita telah memiliki workspace-nya tanpa git. Oke, jadi sekarang bisa ditutup yang Explorer. Oh iya, satu hal lagi, bahwa folder git ini berada di file tersembunyi ya. Jadi pastikan Anda menampilkan file tersembunyi Anda. Untuk Anda menggunakan Windows, Anda bisa klik view, kemudian show. Kemudian di sini ada hidden item. Anda bisa klik hidden item dan berikan checklist agar folder tersembunyi atau file tersembunyi ditampilkan. Untuk Mac kalau nggak salah, Ctrl Shift dot kalau nggak salah. Command Shift dot. Anda bisa cari, oke. Begitu juga dengan Linux, Anda tinggal menampilkan file tersembunyi. Setelah Anda menghapuskan folder git, bisa tutup aja Explorer atau Finder Anda untuk Anda menggunakan macOS. Kemudian ini adalah workspace untuk React Pagination yang sudah tidak ada gitnya. Jadi sekarang pergi ke GitHub, saya akan buat sebuah branch baru. Ini repository, namanya adalah React Pagination. Seperti ini. Oke. Setelah itu di sini ada branch public, kemudian saya akan buat branch kosong. Langkah selanjutnya tinggal klik create repository. Oke, setelah klik create repository, langkah selanjutnya sebelum masuk ke tahap commit ke GitHub ya. Di sini saya akan pergi ke project saya. Kemudian di package JSON di sini masih ada baru ada Tailwind CSS dan belum ada font awesome. Saya akan menggunakan font awesome untuk pagination ya, bagian kiri dan kanan arrow functionnya. Jadi saya akan install font awesome di sini. Bisa pergi ke workspace. Kemudian di sini bisa cari misalnya adalah wait. Fort Awesome, Font Awesome ya. Jadi saya bisa cari Fort Awesome. Oke, npm. Dan Anda akan dibawa ke hasil pencarian seperti ini. Ada Fort Awesome, dash Font Awesome free. Bisa klik. Kemudian tinggal copy aja Font Awesome-nya. Kemudian bisa kembali ke workspace dan kita akan coba untuk menginstalnya. Buka terminal. Setelah itu tinggal paste dan enter. Jika sudah silakan tunggu sampai proses penginstalan selesai. Oke, setelah proses penginstalan selesai, sekarang tinggal kita implement untuk yang for awesome ini. Oh iya, satu lagi di sini untuk package-nya kita belum install ya. Jadi kita bisa jalankan npm install untuk menginstal semua package-package yang ada di sini, semua dependensi dan dev dependensi. Oke, jika sudah sekarang bisa pergi ke node module, kemudian pergi ke yang for awesome, kemudian CSS, kemudian copy yang min, klik kanan, kemudian copy relative path ya. Oke, jika sudah tinggal kembali ke styling, sorry, main.css, sorry, index.css. Terus tinggal import aja di sini. Oke, add import, import.
import, kemudian tinggal paste. Node modulnya dihapus. Dan seperti ini. Jangan lupa untuk backslash ini diubah jadi slash ya. Nah, seperti ini. Dan sekarang kita telah memiliki phone awesome. Nah, untuk menjalankan project ini, Anda bisa pergi ke package.json dan lihat di sini. Dan di sini menggunakan fit, bisa langsung npm run dev. npm run dev. Oke. Setelah itu tunggu sampai oke. Sekarang telah jalan di localhost 5173. Jadi bisa buka browser. Wait. Sorry. Oke, dia. Bisa pergi ke localhost 5173. Konsol log dan yep, sekarang bisa tunggu sampai aplikasinya berjalan ya. Dan ya, here we go. Hello World. Sekarang kita telah masuk ke Hello World. Langkah selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk merapikan stylingnya ya. Anda bisa skip bagian ini jika Anda mau. Karena di sini saya akan buat misalnya contohnya adalah di app.js. Kemudian di sini saya akan buat misalnya jangan item center tapi saya pakai PY-nya 10. Oke. Jika sudah BG-nya ini saya ubah jadi BG white atau enggak BG slate, sorry BG slate 100 misalnya. Kemudian di sini saya akan buat div baru. Oke. Kemudian, yep, pin hello world tambah di atas, teksnya jangan teks white tapi biarkan seperti ini. Terus di sini judulnya saya buat React Pagination. Oke, kemudian saya buat di sini P. Oke, why I'm so stupid. Oke, like this. Kemudian di sini create reusable pagination component from scratch. Kalau nggak salah ya, scratch-nya seperti ini. Oke, kemudian di sini bisa P, misalnya hello world. Oke, sudah seperti ini. Langkah selanjutnya di sini bisa tambahkan misalnya format dokumen, screen. Oke, di sini saya akan buat div baru ya, misalnya div main style, kemudian width, sorry class name, kemudian W itu sama dengan misalnya 768 pixel. 768 pixel. Kemudian di sini MX-nya auto, biar dia berada di tengah-tengah layar seperti ini. Jika tidak, coba 512 lah ya, misalnya 512. Yap, seperti ini. Tinggal untuk yang bagian sini, saya akan menambahkan background. Contoh misalnya ini saya buat class name, misalnya BG White, kemudian shadow-nya MD, kemudian padding-nya 3, kemudian rounded-nya MD, dan harusnya sekarang tampilannya seperti ini. Kemudian di sini karena ada sedikit rapat, saya akan tambah di sini misalnya class name, misalnya MB-nya 3. Jadi standarnya 3 ya untuk spacingnya. Dan here we go. Sekarang telah muncul seperti ini. Ya, tinggal format dokumen dan yap. Sorry. Dan yap. Nah, sekarang untuk terminalnya bisa di close saja. Oke, dan ini adalah workspace kita atau starting codingannya. Dan yap, sama seperti yang di sini, saya akan menambahkannya ke GitHub ya. Jadi saya pakai yang ini copy. Sorry, sorry. Sorry. Bisa ke GitHub. Kemudian di sini GitHub-nya kita udah init, tinggal kita add ya. Udah langkah-langkahnya tinggal add. Jadi pada bagian codingan, buka terminal lagi. Kemudian tinggal git add dot. Nah, setelah itu kita karena sudah add dot, sorry, gitnya belum di init ya. Git init. Setelah di init, maka akan muncul git seperti ini, tinggal git add dot. Dan sekarang kita telah add semuanya ya. Udah masuk ke state changes-nya. Langkah selanjutnya tinggal kita commit ya. Commit M. Jadi tinggal git commit M
Nah, pesannya ini saya akan pakai yang 2 ini, menyiapkan workspace. Dan Anda dapat masuk ke sini untuk mendownload bagian ini ya, untuk mengikuti starter coding untuk, mengikuti menggunakan starting codingan ini. Sehingga Anda tidak perlu mengikuti, yang tadi pembuka-pembuka dan sebagainya ya. Terus menyiapkan workspace, setelah commit, tinggal git branch m master. Jadi tinggal git branch m master. Oke. Jika sudah tinggal remote origin, tinggal copy aja yang ini. Seperti ini. Langkah selanjutnya tinggal git push dash u origin master. Kemudian enter. Oke, setelah push ke branch master, ketika kembali ke coding ke GitHub, kemudian reload, Anda akan mendapatkan seperti ini ada React pagination. Jadi ketika Anda pergi ke commit, Anda bisa lihat di sini ada menyiapkan workspace. Jika Anda ingin mendownload starter codingannya, Anda tinggal klik workspace, menyiapkan workspace, kemudian klik browse file. Setelah itu tinggal klik code dan download zip. Dan Anda akan mendapatkan starter codingan ini. Oke, itu adalah langkah-langkahnya. Nah, langkah selanjutnya adalah masuk ke membuat tampilan pagination. Atau, ya, oke, membuat komponen pagination, oke. Di sini kita akan membuat komponen pagination. Jadi kita akan buat komponen ya, bukan tampilan. Get. Oke, sekarang langsung aja ke pembuatan komponen pagination. Buka code editor. Kemudian sama seperti biasa ya, jika Anda mengikuti tutorial-tutorial saya sebelumnya seputar komponen, saya akan buat folder baru di sini namanya adalah components. Nah, karena komponen pagination ini jika Anda lihat di bagian draft saya yang ini, ada namanya use pagination. Jadi tentunya use pagination ini harus berada di dalam folder pagination. Atau ya, artinya pagination ini terdiri dari lebih dari satu file. Nah, karena lebih dari satu file, saya akan buat di sini sebuah folder namanya pagination. Oke, jika cuma hanya satu file mungkin Mas bisa langsung, pakai aja sih. Atau Anda bisa juga buat, pagination.tsx kemudian hooks-nya Anda masukkan ke dalam, bisa juga sih. Oke, cuma di sini saya milih untuk yang terpisah, kemudian di sini saya buat index.csx. Di pagination-nya tinggal buat di sini misalnya index.csx. Kemudian di sini saya akan buat misalnya, pagination.csx. Kemudian di sini saya akan buat, hooks, namanya hooks. Nama filenya adalah usepagination.csx. Sorry. Sorry. Ini membuat hooknya nanti ya, membuat volumenya. Berarti sekarang kita nyebuat ke fokus ke pagination. Ini hapus saja, ya. Dan fokus ke pagination. Tinggal kita buat di sini export pas, sorry, constant pagination equals to this one. Kemudian return h1 misalnya pagination. Setelah itu jangan lupa export pagination. Kemudian formatnya adalah Shift Alt F ya, Shift Alt F. Oke. Shift Alt F. Udah Shift Alt F. Nggak berfungsi. Oke, ya udah. Nah, sekarang kita memiliki pagination komponen yang sederhana, tinggal kita gunakan di app. Jadi bagian hello world ini saya akan hapus dan saya ubah jadi pagination. Oke. Nah, ini seharusnya hanya diimport dari komponen aja ya. Jadi pada bagian komponen ini kita tinggal ekspor bintang from pagination. Di pagination juga harusnya kita tinggal ekspor bintang from pagination. Jadi sekarang semuanya fokusnya dari komponen ini. Jadi ketika Anda hapus pagination, kemudian tekan Ctrl spasi, akan muncul pagination, tinggal diklik. Dan sekarang kita telah memiliki pagination seperti ini. Ketika kita kembali ke browser, oke, telah masuk ke pagination. Di sini saya akan pindahkan ke layar samping aja kali ya. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya akan kecil seperti ini. Oke. Kemudian di sini, oke. W-nya mungkin jangan ini, tapi W-nya full. Terus
Sudah full, kita buat di sini P-nya misalnya 10. Seperti ini, oke? Atau PY-nya udah 10 tapi PX-nya itu mungkin 5 kali ya. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian di sini saya buat text center ya. Oke, saya sini text center. Kayak di sini misalnya text left. Ini biarkan aja left. Oke. Nah, sekarang bisa tutup aja yang up dan kita fokus ke bagian pagination. Nah, untuk pagination ini sendiri Anda bisa mengikuti apa namanya? UI UX Anda ya. Jadi jika Anda memiliki UI UX designernya, Anda bisa mengikuti Figma Anda. Atau Anda dapat mencarinya di Google untuk pembuatan tampilan pagination yang menarik. Nah, di sini saya akan buat sesuai dengan apa yang muncul di otak saya aja ya. Jadi, yup, tidak fokus ke stylenya, jadi buat aja li, kemudian misalnya seperti ini. Jadi misalnya kita punya ada array misalnya, sorry array. Kemudian lengthnya misalnya ada 5, kita buat 5 aja. Oh ya, 10 ya. Atau ya 5 aja lah ya. 5, kemudian sini kita tinggal masukin aja kita mapping functionnya adalah seperti ini, kemudian index. Di sini kita tinggal index plus 1. Setelah itu jangan lupa kita looping yang li-nya ini. Seperti ini. Dan format dokumen. Oops, sorry. There is something wrong. Dot map. Oke. Oke. Terus dot map. Baru kita di sini pakai item. Baru di sini kita buat seperti ini. Format dokumen. Wait. Ini harusnya kurung kerawal ya. Kemudian dot map. Kemudian item. Terus kita tinggal paste li. Kemudian a. Left. Kemudian di sini kita pakai item. Dan sekarang harusnya kita telah memiliki 1 sampai 5 seperti ini. Oh iya, jangan lupa taruh key ya. Kita bisa taruh di sini misalnya key sama dengan item. Oke, sekarang kita bisa buka konsol dan lihat apa yang error, yang menyebabkan error sehingga dia tidak tampil. Oke, ini pindahkan ke bawah. Terus kita bisa pindahkan lagi ke samping dan konsol. Errornya adalah relax. Object with key length is mean render collection of children list array in state. Sorry, di sini harusnya array.from ya. Oke. Dan ya, sekarang kita telah memiliki pagination seperti ini. Oke, tinggal kita atur aja untuk yang bagian ininya jadi rapi ya. Contoh misalnya di sini saya akan buat misalnya class name, misalnya inline flex. Seperti ini. Kemudian di sini saya akan buat misalnya class name, misalnya px2. Kemudian di sini bg slide 500. Oke. Kemudian di sini misalnya saya akan buat misalnya inline flex tapi dia punya ada semacam gap ya. Gapnya misalnya 1. Dan sekarang kita memiliki gap 1. Kemudian di sini kita bisa tambahkan misalnya rounded MD atau rounded full. Oke, kemudian P-nya misalnya 2. Oke, kemudian di sini kita buat item center. Oke. Terus di sini mungkin kita bisa tambahkan block atau inline, coba inline block. Oke. Block. Ini mungkin kita bisa atur width-nya aja kali ya. Misalnya width-nya itu adalah W-nya 20 misalnya. H20. Jika terlalu kebesaran di sini kita bisa atur 10. 10. Jika terlalu kebesaran kita bisa kurangi lagi jadi H5 misalnya.
Jika terlalu kekecilan mungkin H7, W7. Oke, misalnya kita buat di sini kita buat flex, kemudian itemsnya center dan justify-nya center. Oke, sudah berada di tengah ya, seperti ini. Langkah selanjutnya mungkin di sini kita nggak butuh BG ya, jadi kita nggak butuh BG misalnya. Sekarang kita tinggal tambahkan semacam aktif kelas. Jadi ketika dia aktif, dia harusnya akan pakai yang ini. Misalnya kita pakai, anggaplah aktif kelasnya itu adalah itemnya satu, maka dia jadi ini dan ini. Kita pakai di sini misalnya BG Lime 500, I don't know, I really like Lime. And then misalnya text white. Oke, seperti ini atau teksnya biarin aja ya. Oke, kemudian untuk hovernya juga sama. Mungkin kita bisa tambahkan hover. Hovernya itu misalnya pointer, kursor, pointer. Jadi ketika Anda hover itu ada kursor pointer sih ya. Kemudian kalau hover juga dia punya background. Jadi hover BG Lime 500 misalnya. Jadi ketika Anda hover ada sekarang BG Lime 500. Terus di sini kita tambahkan transition agar hovernya itu lebih terlihat smooth. Transition misalnya kita buat transition all aja. Transition all. Terus durasinya misalnya 300 milisecond. Oke, dan ketika Anda klik, Anda bisa lihat sudah ada semacam ini. Atau bisa kita pakai misalnya BG-nya itu adalah transparan. Sorry, oke. BG Lime 500, tapi opacity-nya itu 0. Terus di sini BG Lime opacity-nya itu 100 misalnya. Terus yang kita buat importan agar dia tampil. Sekarang ada semacam ini sih, oke. Oke, dan sekarang kita telah memiliki tampilan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita bisa buat baru di atas dan di bawah. Ini khusus untuk yang arrow function. Jadi misalnya em.fas.fa chevron left misalnya. Kemudian ini itemnya kita hapus, key-nya item kita hapus saja. Terus itemnya ini harusnya nggak perlu item, kita bisa hapus. Oke. Di atas juga itemnya kita hapus. Oke. Dan ya, kita telah memiliki seperti ini. Ada apa namanya? Semacam arrow gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita ke font awesome, sorry, ini saya akan buat tab baru. Misalnya font awesome. Terus buka font awesome. Kemudian kita pergi ke icon. Kemudian di sini kita pakai chevron misalnya. Free. Oke, arrow. Oke, jadi dia nggak ada semacam itu ya. Oke. Kalau icon chevron. Nah, jadi ini ternyata pro ya, yang ini nih. Oke. Ya udah harusnya nggak perlu juga sih. Jadi kita pakai chevron aja seperti ini karena kalau ketika dia ingin ke satu dia harusnya bisa langsung klik satu sih. Nggak perlu harus klik arrow yang dua itu ya. Kemudian di sini saya akan copy dan pindahkan ke sini. Kemudian di sini namanya chevron right. Seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan buat lagi yang pada bagian sini. Misalnya saya akan buat tampilkan seperti ini ya. Ini untuk kondisi aja sih. Ketika sorry. Yap, item sama dengan 2, kayak 2 atau item sama dengan 4 misalnya.
Atau mungkin di sini kita bisa buat linknya 10 lah ya, atau 8 lah. Kalau 8 itu ketika kita tampilkan dia bentuknya seperti ini ya. Jadi kita mau item kedua dan item ketujuh ini dia munculnya titik titik titik. Ya di sini kita bisa tambahkan misalnya item sama dengan 2 atau item sama dengan 7, maka dia akan muncul yang ini. Oke. Misalnya kita tambahkan kosan dulu else-nya kita munculkan yang biasa. Kemudian format dokumen. Sorry. Ini linknya harusnya tetap di sini. Linknya harusnya tetap di sini sih. Oke, kemudian linknya ini harusnya tetap di sini. Terus itemnya ini kita tinggal cut dan pindahkan ke sini seperti ini. Bisa kita format dokumen. Wait, oke, sorry. Nah, kita udah punya seperti ini ya, linknya di dalam sini ya. Berarti di sini kita bisa cut yang ini. Oke, kita bisa buat seperti ini. Kemudian di sini kita bisa ambil yang linknya aja. Linknya kita pindahkan ke sini. Linknya ini juga kita pindahkan ke sini. Kemudian di sini kita bisa buka kurung kurawal lagi. Kemudian itemnya ini kita bisa cut dan pindahkan ke sini. Mau format dokumen dan bentuknya harusnya seperti ini. Oke, kemudian save. Nah, harusnya sekarang 2 dan 7 telah hilang ya. Nah, di sini kita bisa pakai aja yang seperti ini. Terus di sini kita tinggal tambahkan aja jadi titik-titik-titik seperti ini. Dan sekarang kita telah memiliki titik-titik, cuma kita nggak butuh hover dia ya. Kita nggak butuh hover, kita nggak butuh transition, begal line kita nggak butuh. Kemudian untuk yang itemnya ini juga kita nggak butuh. Dan yap, kita hanya butuh seperti ini. Oh, hovernya juga kita nggak butuh ya. Kita nggak butuh ke hover pointer soalnya. Ketika save, harusnya seperti ini. Dia udah nggak ada hover. Kursor pointernya kok masih muncul ya? Oh ini. Karena dia harus kursor default. Nah karena ini harusnya kursor pointer nggak perlu ya. Karena kita udah menggunakan yang Anchor link ini. Ini. Jadi harusnya sekarang udah nggak ada kursor. Ketika sini ada kursor seperti ini. Oke. Kemudian di sini saya akan buat ke .csx. Jadi saya akan buat di sini misalnya flex dan justify center. Biar dia ke tengah sih. Oke, here we go. Dan yap, ini sudah menit ke-32 ya. Dan tampilan pagination-nya telah selesai. Cuma langkah selanjutnya adalah di sini. Oke, nanti aja sih kayaknya ya. Oke, yap. Kalau misalnya kita inspect misalnya, ya nggak ada yang aneh-aneh ya. Oke, nggak ada yang aneh-aneh dan ya harusnya udah sih. Kalau di sini kita buat font small, sorry, font SM, sorry, text SM. Oke. Kemudian di sini kita buat juga text XM misalnya. Oke, ya harus ada XM ya. Oke. Nah, sekarang kita telah membuat tampilan pagination. Udah berhasil dan sekarang udah menit ke-33. Semoga tidak terlalu lama ya. Dan kayaknya cukup lama sih. Dan ya, saya akan copy yang membuat komponen pagination ini, kemudian ke sini dan kita akan coba tambahkan ke GitHub. Jadi Anda dapat langsung mendownload untuk membuat tampilan pagination ini tanpa perlu mengikutinya dari awal karena cukup lama sih ya. Jadi tinggal git add, kemudian git commit, terus m dan stop. Kemudian tinggal git push. Dan harusnya ketika pergi ke GitHub sama seperti biasa ketika masuk ke React Pagination, Anda bisa klik pada bagian commit dan Anda akan mendapatkan membuat komponen pagination. Anda tinggal klik, kemudian browse file. Setelah itu Anda bisa langsung download zip-nya untuk mendapatkan tampilan pagination ini dan langsung mengikuti tutorial yang membuat formula pagination.
Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat formula pagination. Nah, bisa kembali ke code editor. Ini adalah konsolnya. Oke, terminalnya saya akan tutup. Kemudian saya akan pergi ke pagination dan saya akan buat sebuah use effect di sini. Use effect. Oke. Kemudian sih kita buat misalnya konstannya page. Jadi kita punya page 1, kemudian konstan kita punya per page. Per page-nya itu ada misalnya 10. 10. Kemudian kita punya konstan misalnya total record. Total record misalnya 1. Kemudian kita punya size. Kayak konstan size. Misalnya 5. Anggaplah kita punya size 5. Format dokumen. Size itu adalah yang ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini size-nya 4 nih. Kalau 5 berarti harusnya 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan coba buat misalnya konstan create pagination. Di sini. Ya, di sini aja lah. Konstan create pagination. Terus kita tinggal panggil di sini misalnya console.log create pagination. Langkah saya tinggal return array. Misalnya seperti ini dan yep, ini tinggal panggil function dan reload. Sekarang kita telah memiliki empty array seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya di sini kita akan menampilkan misalnya contohnya adalah 5 item ya, 5 item pagination. Jadi sini misalnya contoh saya buat konstan atau biar konsol aja dulu ya. Misalnya kita punya ada page per page total total record dan size. Nah, di sini kita ingin menampilkan misalnya contoh 5 page 5 item ya. Jadi kita punya di sini ada total recordnya 1, kita perlu dapatkan total page-nya. Oke, konstan total page misalnya. Kita pakai math.chail ya. Agar ketika dia hasil baginya kurang dari misalnya 0, bla 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 bla, dia tetap 1. Jadi page-nya tetap 1. Di sini total record dibagi per page. Jadi harusnya ketika kita console.log total page, kemudian kita reload, Anda bisa lihat kita punya total page-nya adalah 1. Jadi yang muncul di sini harusnya 1. Jadi ketika di sini kita buat misalnya konstan, kemudian use state, oke, kemudian di sini kita buat misalnya paginations, kemudian set paginations. Kemudian di sini kita bisa pakai yang paginations itu aja, kita bisa pakai as paginations. Oke. Errornya apa nih? Kan red property undefined of map. Oke ya. Jadi sini default value-nya adalah empty array. Dan sekarang kita telah memiliki tampilan seperti ini. Oke, langkah saya di sini kita bisa set pagination berdasarkan yang ini. Jadi tinggal set pagination dan tampilan seperti ini. Setelah itu kita reload. Oke, di sini total page-nya adalah 1. Jadi kalau misalnya total page-nya 1 berarti harusnya tampilnya 1 ya. Oke. Kemudian di sini kalau misalnya total page-nya misalnya kita buat total record-nya ada 50, maka total page-nya adalah 5. Jadi di sini kita bisa pakai misalnya if atau kita bisa misalnya pakai langsung return aja kali ya. Oke, sorry. Oh, ini tadi udah benar total page 50. Kemudian di sini kita bisa pakai misalnya total page-nya adalah 5 ya. Jadi kita bisa pakai array dot from, kemudian length-nya adalah total page. Kemudian kita pakai map fn-nya, kemudian index dan kita return adalah index plus 1. Jadi kalau misalnya kita return di sini, dia akan tampil di sini seperti ini. Ada 1, 2, 3 dan bla bla bla. Cuma di sini kita coba untuk tidak menggunakan kondisi ini terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa komen aja kondisinya, kemudian kita return aja biasa. Sehingga tampil semua nih, 1, 2, 3, 4, dan 5.
Oke. Oke. Nah, langkah selanjutnya bagaimana jika di sini ada 60, kemudian kita reload, total page-nya 6, oke. Karena total page-nya 6 di sini kita nggak mungkin munculin titik-titik di sini ya. Jadi aneh sih kalau misalnya 7, misalnya kalau 61. Nah, kalau 61 mungkin di sini kalau muncul titik-titik masih masuk akal ya. Oke. Ketika total page-nya adalah 7. Ketika total page-nya 7 harusnya dia muncul titik-titik. Berarti kalau total page-nya di bawah 7, dia harusnya tampil apa adanya sih. Karena nggak mungkin kita munculin titik-titik di sini ya. Oke, jadi di sini kita mungkin bisa tambahkan kondisi sih. If total page lebih kecil dari 7, maka kita bisa return yang ini. Oke, format dokumen, dan yep. Harusnya kita udah punya tampilan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Cuman jika kita buat seperti ini, ketika size-nya 10, kan kita maunya dia tampilnya itu 10 ya, 10 page. Sedangkan di sini munculnya cuma sampai 6 aja. Ketika misalnya di sini kita buat misalnya 100, oke. Jadi kita tinggal else-nya kita return empty array aja ya. Oke. Nah, dia malah kosong ya. Seharusnya kan dia sesuai dengan yang size ini sih. Oleh sebab itu di sini kita bisa pakai misalnya lebih kecil, misalnya lebih kecil dari size. Ketika lebih kecil dari size, sorry total page ya. Lebih kecil dari size, total page-nya itu adalah 10. Size-nya 10. Oke, di sini mungkin kita bisa pakai sama dengan. Karena nggak mungkin oke. Dan harusnya sekarang tampil dia jadi seperti ini, 1 sampai 10. Sesuai dengan yang size-nya ini ya. Jadi ketika kalau misalnya size-nya 5, oke dia jadi hilang. Dia nggak tampil ke sini ya, karena total total apa namanya? Total page-nya ini 10. Total page-nya misalnya kalau kita kurangi jadi 60, misalnya total page jadi 6, ini nggak tampil. Sedangkan tadi kita maunya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena tidak mungkin muncul titik-titik-titik, titik-titik-titik di antara 5 dan 6 ya. Dan kita nggak mungkin hilangin 6-nya. Oleh sebab itu mungkin size-nya di sini kita bisa pakai +1. Dan seperti ini. Oke. Size-nya telah tampil. Terus bagaimana jika dia 61? Dia hilang ya. Oke. Dan sekarang ketika 60, dia tampil seperti ini. Oke, artinya bahwa untuk yang step pertama ini kita sudah berhasil menampilkan 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 seperti ini. Langkah selanjutnya kita masuk ke dalam step yang kedua ketika dia size-nya itu lebih besar dari total page-nya itu lebih besar daripada 6. Misalnya contohnya di sini kita buat jadi 65. Oke. Jadi returnnya jadi kosong seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, saya biasanya pakai kita nentukan start dan end-nya terlebih dahulu. Jadi start-nya itu jadi kita bisa return start-nya adalah 1, kemudian end-nya adalah total page. Jadi harusnya sekarang kita telah memiliki 1 dan 7 seperti ini. Langkah selanjutnya kita tinggal tentukan untuk yang bagian tengahnya ya. Nah, untuk menentukan bagian tengahnya kita perlu menentukan start dan end-nya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita bisa buat misalnya let's start. Kita cari start-nya. Kita cari start-nya itu dari mat.maximum daripada 2 dan page-nya ini, page. Dikurangi dari harusnya nggak mungkin kurangi 5 ya, karena kita ingin agar compare sih ketika misalnya page-nya berada di 5, berarti harusnya kirinya itu adalah 34 dan kanannya itu adalah 67. Berarti di sini kita bisa buat konstan. Misalnya half, yaitu dari mat
sorry, mat.floor, kita bulatkan ke bawah aja, dari size dibagi 2. Jadi kita ambil half-nya. Jadi pada bagian sini kita bisa kurangi dari setengah tadi. Oke, jadi harusnya sekarang kalau kita console.log start, kita akan mendapatkan startnya seperti ini, yaitu 2. Jadi startnya dimulai dari 2. Kemudian setelah start, kita perlu untuk menentukan n-nya juga. Jadi bisa n sama dengan misalnya kita dapatin minimumnya ya. Minimum, misalnya mat.min total page. Jadi total page-nya itu berapa? Misalnya total page-nya 7. Terus min 1. Karena di sini kita mulai dari 2 ya. Jadi di sini juga kita nggak, karena di sini kita udah pakai total page sebagai akhirnya. Jadi kita perlu dari total page min 1. Jadi kalau 7, karena di sini udah muncul 7, jadi di sini perlu 6 sih. Jadi total page min 1, kita ambil minnya. Kemudian kita pakai dari page plus half. Jadi current page ini, jadi current page-nya misalnya 5, setengahnya itu misalnya 2, berarti 6, 7 ya. Jadi harusnya 7. Jadi sini kita bisa console.log misalnya n. Harusnya ya, ketika save. Nah, Anda bisa lihat, oke, ini kita bisa komen aja. Atau di sini kita bisa tambahkan, sorry, total page. Kasih kita bisa tambahkan start. Dan kita tambahkan di sini n. Oke, kemudian kita reload. Ya, total page-nya 7, kemudian startnya adalah 2, dan n-nya 3. Oke, ada n 3. Oke, iya. Dan kita nggak mungkin A2 dan 3 ya. Oke, jadi ya, total page 7, startnya 2, dan n-nya 3. Oke, setelah kita mendapatkan start dan n, kita perlu untuk ngecek. Kita perlu untuk ngecek di bagian sini, misalnya if jika page lebih kecil atau sama dengan half plus 1. Oke, misalnya page-nya itu adalah 1 ya. Lebih kecil daripada half. Half-nya itu tadi half-nya itu 2 ya. 2 plus 1 3, lebih kecil dari 3. Maka kita tetap buat startnya jadi 2 ya. Untuk startnya jadi 2. Sedangkan untuk yang n-nya itu kita buat jadi ukurannya. Size ini. Kita reload. Sekarang Anda bisa lihat n-nya itu adalah 5. Oke, jadi dia udah mulai dari 2 ke 5. Nah, karena di sini udah 2 sampai 2,5, artinya di sini kita udah punya 1, 2, 3, 4, 5 kan. Udah dari 2 dan 5. Kemudian 6-nya ini kita mungkin bisa tambahkan titik-titik-titik, kemudian 7-nya kita tinggal tampilkan sebagai n-nya. Nah, karena di sini kita telah memiliki start dan n, maka di sini kita tinggal menentukan rank-nya. Rank ini untuk menentukan yang tengah-tengahnya. Jadi antara 1 dan 7 ini kita tinggal tentukan rank-nya, oke? Bisa kita buat di sini adalah constant rank. Itu sama dengan array.from. Sama, di sini ada length-nya. N dikurangi start. Jadi n dikurang start. Kemudian kita tinggal pakai aja seperti biasa, ada map fn-nya. Kemudian sini kita bisa buat index. Dan di sini kita bisa tambahkan start plus index. Oke. Jadi kalau misalnya start per index, jadi kita mulai dari misalnya kalau 2 berarti 2 plus 0. 2 plus 0 berarti dia jadi 2 ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita console.log rank di sini. Kemudian kita reload. Anda bisa lihat sekarang udah ada rank 2, 3, 4. Cuma di sini sampai 4 aja ya. Kita maunya itu sampai 5. Oke, jadi sini kita bisa tambahkan start plus 1. Harusnya sekarang sudah 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang kita udah punya 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ini kita tinggal masukkan aja ke sini. Bisa seperti ini. Rank. Dan ketika kita format dokumen,
kita telah memiliki seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Cuman di sini kita butuh untuk menampilkan titik-titik di sini ya. Oke, nah untuk menampilkan titik-titik di sini kita bisa tambahkan aja di sini nih. Bisa kita buat dot dot dot, kemudian misalnya n, yang n ini. Kalau misalnya n lebih kecil daripada total page min 1. Jadi misalnya n ini 5 ya. Total page min 1 kan 6. Nah, ketika dia lebih kecil maka kita munculkan dia itu adalah eh, titik-titik-titik. Kalau misalnya tidak, maka kita bisa munculkan empty array aja. Seperti ini. Jadi harusnya munculnya titik-titik-titik di sini. Anda bisa lihat udah ada titik-titik-titik. Oke, kemudian ketika page masih belum diganti, belum bisa diganti ya. Oke. Nah, di sini kita coba untuk implement kliknya ya. Jadi pada bagian sini, bisa kita tambahkan on click. Bisa handle change page, sorry. Handle change page. Kita pakai di sini item misalnya. Oke. Di sini mungkin bisa tambahkan misalnya state-nya itu adalah ini harusnya buat aja state ya. Sorry, ini saya ubah jadi state, kemudian di sini set state. Karena di sini set state, maka di sini saya akan buat jadi objek, kemudian di sini paginations, empty array, kemudian di sini saya akan buat page. Current page-nya misalnya 1, kemudian ya seperti ini sih. Kemudian di sini bisa buat jadi state dot set state kemudian di sini buat pref, kemudian di sini pref dan pagination-nya adalah yang tadi. Format dokumen jangan lupa karena ini function dibuat dari function. Jadi jangan lupa ke bawah dan pada bagian sini kita bisa pakai state.pagination. Harusnya sekarang tetap berfungsi. Cuman di sini ketika kita handle change page, kita bisa langsung aja sih di sini ya. Misalnya kita buat jadi set state, misalnya pref, kemudian sini kita buat pref, kemudian page sama dengan item misalnya. Kemudian di sini kita bisa buat state.page. Sorry, item sama dengan state.page. Jadi sekarang aktifnya adalah seperti ini. Jadi ketika kedua harusnya sekarang udah kedua ya. Ketiga, ke satu, seperti ini. Nah, cuma di sini kita butuh untuk dia nge-create pagination setiap kali page-nya berubah ya. Jadi pada bagian sini kita bisa tambahkan misalnya state.page. Jadi ketika format dokumen kemudian 2, saya sudah berubah ketika ke 3, 4, dan 5 berubah. Oke. Cuman ketika sampai di 5 ini dotnya nggak hilang ya. Nah ini ada isu di bagian sini coba. Oke, di sini kalau kita coba cek, kalau misalnya kita console.log, kayaknya ada masalah di hello world. Kelima, oke, errornya kepanggil. Oke. Ketika current, oh sorry, ini karena page ini ya. Ini page-nya harusnya dijadikan jadi state.page misalnya state.page. Oke. Dan sekarang ketika kita ke 5, Anda bisa lihat udah ke 6. Cuman di sini duanya jadi hilang ya. Oke, kita ingin munculnya di situ adalah 2. Duanya. Nah, itu kita dapat membuat sama seperti yang ini. Kondisinya. Jadi di sini kita bisa tambahkan kondisi, misalnya dot dot dot. Ketika startnya lebih besar daripada 2, maka kita bisa munculkan yang dot 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 tadi. Seharusnya kita buat empty array aja. Dan harusnya sekarang kita telah memiliki seperti ini. Oke.
Nah, cuman di sini Anda bisa lihat ada sedikit keanehan karena dia ketika ke-7, dia munculnya 567, oke. 567. Kita tidak ingin muncul 567, tapi kita ingin dia muncul dari 3, 4, 5, 6, 7 misalnya. Oke. Nah, Anda bisa lihat pada bagian sini dia nggak masuk ke hello world. Jadi pada bagian sini kita bisa tambahkan kondisi sama seperti yang di atas, cuman berbedanya itu adalah kita mulai dari yang belakang. Ya, misal contoh else if jika page lebih besar daripada atau sama dengan total page min half, maka kita tentukan startnya adalah total page min size plus 1. Kalau untuk n-nya, itu kita bisa pakai yang total page min 1. Min 1 artinya karena di sini kita udah pakai yang ini ya. Total page-nya 7, kita nggak mungkin n-nya jadi 7 lagi. Jadi kita butuh kurang 1 jadi 6. Nah, sekarang ketika kita format dokumen, kemudian kita coba save dan kita reload. Ketika kita ke 5, Anda bisa lihat udah jadi 3 ya. 6, 7, udah tab jadi 3. Ketiga, 4, oke. 5, oke. Seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita buat agar yang titik-titik ini nggak bisa di hover ya. Nah, itu sama seperti yang kondisi di awal tadi. Jadi ini kita bisa lepaskan aja komennya. Oke, cuma di sini kita tinggal baca aja ketika item sama dengan 1, 2, 3 titik-titik-titik, maka kita tampilkan yang ini. Ketika save, wait, there is some issue. Ada koma di mana tadi? Ah, ini. Oke. Nah, ketika Anda hover nih sekarang udah nggak bisa di hover ya. Saya ketika sini. Oke. Oke, dan sekarang formulanya harusnya sudah berfungsi sih. Ini hovernya udah nggak bisa. Oke. Oke, nah ini adalah formula. Jadi Anda dapat menggunakan formula ini untuk membuat pagination dimanapun aplikasi JavaScript Anda ya. Dengan JavaScript misalnya di Angular, di Vue, dan sebagainya ya. Anda dapat menggunakan formula ini. Dan jika Anda ingin membuat custom tampilan pagination Anda sendiri, Anda juga tetap dapat menggunakan formula ini ya. Oke, nah sekarang karena formulanya telah selesai, sama seperti biasa saya akan tambahkan ke GitHub. GitHub dengan nama membuat formula pagination. Oke, tinggal git add dot terus sorry git add dot terus git commit -m terus tinggal git push dan ya sekarang di GitHub ketika Anda pergi ke GitHub kemudian pergi ke commit Anda akan mendapatkan di sini ada membuat formula pagination git push. Oh ya, sorry, ini bisa pergi ke React Pagination, kemudian klik commit dan Anda akan mendapatkan membuat formula pagination. Dan ketika Anda mendownload source code ini, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya setelah formulanya selesai, kita bisa kembali ke sini dan lihat di sini kita akan coba untuk membuat hooks pagination. Oke. Sekarang kita akan coba untuk membuat hooks pagination, jadi kita bisa pergi ke pagination. Kemudian pada bagian pagination ini kita bisa buat sebuah folder baru namanya adalah hooks. Oke, total page ini bisa dihapus. Oke. Kemudian di sini kita buat misalnya adalah use pagination.js. Kemudian sama seperti biasa saya akan ekspor bintang from use pagination from hooks use pagination seperti ini aja. Sekarang di sini tinggal buat ekspor ada constant misalnya adalah use pagination terus ekspor use pagination.
Oke. Terus ini kita bisa buat misalnya contoh constant state sama seperti yang di pagination ini. Bisa bisa kata aja yang ini. Oke. Kemudian format dokumen, kemudian use state. Pagination bisa dihapus, kita nggak butuh. Kita hanya butuh page sama misalnya total record. Total recordnya bisa defaultnya 0. Kemudian di sini ada per page. Per page. Per page-nya bisa defaultnya 10. Kemudian di sini kita tinggal return dot state. Format dokumen. Dan yap, sekarang kita telah memiliki use pagination seperti ini. Oke, langkah selanjutnya di sini mungkin kita bisa nge-define misalnya adalah per page ya. Nah ini yang penting sih. Defaultnya adalah 10. Jadi sini bisa pakai per page. Sama misalnya size mungkin size. Size defaultnya adalah 5. Jadi kita bisa tambahkan size sama dengan size. Atau karena namanya sudah sama kita bisa buat seperti ini. Sorry. Oke. Kemudian di sini kita punya ada total record dan page ya. Total record. Di sini kita bisa tambahkan misalnya konstan misalnya change page. Oke. Di sini kita bisa pakai page. Terus di sini kita bisa pakai set state, pref. Kemudian kita pakai di sini pref dan page. Kemudian jangan lupa di sini kita tinggal pakai di sini namanya adalah change page. Oh sorry, oh, aku di sini sih, di sini ada change page. Ya, dan sekarang kita telah memiliki change page seperti ini. Atau mungkin kita bisa buat lebih simpel ya. Ya udahlah ya. Oke. Kemudian jangan lupa untuk set total recordnya ya. Konstanta misalnya set total record, total record. Kemudian di sini kita bisa pakai set state, ref, ref. Kemudian di sini total record. Kalau di sini tinggal pakai total record. Sorry, set total record. Atau di sini kita bisa pakai di sini ada set page. Jadi ada defaultnya set set ya. Ke set page. Kemudian kita bisa reload dan yap, sekarang kita telah memiliki tampilan seperti ini. Ini adalah use pagination kita. Kita punya ada page-nya defaultnya adalah 1. Ketika set page maka page harusnya berubah ya jadi 2, 3 dan seterusnya. Kemudian per page defaultnya 10 jadi user dapat menentukan berapa per page yang mereka inginkan. Begitu juga dengan size, untuk size ini adalah yang bentukannya 1, 2, 3, 4, 5. Kita bisa menentukan apakah 3, 2, atau 1 atau berapa. Tapi defaultnya adalah 5. Kemudian set total record untuk menentukan berapa jumlah page yang ada di sini. Oke, dan sekarang kita telah memiliki hook use pagination. Nah, di sini karena telah selesai membuat hooks pagination, biasanya kita akan coba masuk ke implement. Namun sebelum itu saya akan commit ke GitHub untuk yang membuat hooks pagination ini. Jadi misalnya git add dot, kemudian git commit m, terus git push. Oke, setelah memiliki hooks pagination, sekarang kita akan coba untuk masuk ke tahap selanjutnya yaitu implement pagination. Jadi kita bisa pergi ke app, kemudian di sini kita bisa buat atau gunakan yang pagination tadi, misalnya constant. Saya bisa buat namanya model ya, use pagination.
Jadi sini bisa model dot set page, Anda bisa lihat, bisa set page-nya berapa. Kemudian saya model dot set set total record misalnya, seperti ini. Oke, kemudian di pagination ini kita bisa tambahkan di sini namanya adalah model. Oke, kemudian page ini kita harusnya udah nggak butuh page di sini. Karena di model ini kita sudah punya page, jadi pada bagian sini kita bisa pakai model.page. Untuk per page-nya juga sama, kita bisa pakai yang model.page. Karena per page ini cuma dipakai di satu tempat, nggak di banyak tempat, ya udah. Langsung aja di sini kita buat jadi model.perpage. Seperti ini. Begitu juga dengan size, kalau size ini dipakai di lebih dari satu tempat ya. Untuk lebih enak langsung aja di sini pakai model.size. Kalau yang untuk page juga lebih dari satu tempat ya, jadi pakai seperti ini aja. Setelah itu format dokumen. Setelah itu save. Oke. Jika sudah, sekarang pada bagian sini kita bisa baca dari yang model ya, model.page. Jadi kita baca dari model untuk watching perubahan dari model. Jadi ketika kita kembali ke pagination, di sini kita bisa passing model sama dengan model. Atau mungkin namanya bisa pagination model. Atau pagination state atau apapun yang Anda inginkan. Nah, langkah selanjutnya di sini ketika kita kembali ke codingan browser, kita reload, Anda bisa lihat di sini page-nya masih belum aktif ya. Jadi kita bisa ke pagination dan harusnya pada bagian sini is aktifnya harusnya dari model.page. Dan sekarang sudah aktif seperti ini. Cuma di sini untuk page-nya masih belum diganti atau masih belum terganti. Oke, di sini sebenarnya kita bisa pakai misalnya handle chain-nya itu adalah di sini. Ini harusnya nggak ada page, tapi kita bisa pakai model atau kita bisa ke sini. Ya, kita bisa langsung model sih, model.setPage misalnya. Sama dengan item misalnya. Bisa lihat udah ganti. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah kita coba untuk menentukan yang bagian di sini ya. Di sini ketika misalnya kita buat use effect, kita bisa baca dari yang model, pagination model.page. Jadi harusnya ketika masuk ke sini console.log bisa fetch record. Anda bisa lihat ketika reload dia akan fetch record. Ketika Anda change page dia akan fetch lagi. Ketika fetch dia akan fetch. Anda bisa lihat. Ketika change page dia akan nge-fetch untuk nge-change page-nya. Cuma di sini total recordnya untuk yang saat ini masih banyak seperti ini ya. Nah, kita bisa ke pagination dan total record di sini kita bisa pakai yang model total recordnya cuma satu ya dipakai. Oke. Jadi kita di sini pakai model.total record. Ya, ketika reload sekarang jadi 0 seperti ini. Atau kalau misalnya 0, kita bisa buat defaultnya itu adalah 1. Dan harusnya sekarang muncul seperti ini. Jadi default total page-nya jika tidak ada maka dia defaultnya adalah 1. Jadi ketika kita reload kemudian di sini, anggaplah misalnya kita butuh set timeout dalam waktu 3 detik. Di sini console.log data fetch atau apapun itu, oke. Oke, set record misalnya. Misalnya recordnya kita udah dapat nih. Kita udah tahu total recordnya berapa. Mungkin di sini kita bisa ngatur jadi random ya. Misalnya adalah
Pagination modal dot set total recordnya adalah misalnya 100. Jadi dalam 3 detik kita akan mendapatkan 100 total record dengan pagination seperti oke. Dia nggak berubah. Karena pada bagian pagination ini kita belum ngatur yang bagian ini ya. Page-nya udah berubah, cuma di sini kita tinggal pakai modal dot total record. Sorry, ini harusnya koma. Satu reload. Dalam 3 detik dia akan muncul seperti ini. Kita punya 100. Wait, kenapa jadi 100 page? Oke, reload. Modal dot total record. Nah, 10 udah benar ya. Jadi ada salah kesalahan. Oke. Dan sekarang kita memiliki 10 record. Ketika kita kembali, set. Anda bisa lihat tempat 56, 5. Oke. Salt be unique. That's component maintain there. Oke. Jadi pada bagian sini key-nya katanya salt be unique. Let's to create an index. I don't know because there's an index like. Kayaknya ini karena ulang lagi ya. Oke, Anda bisa lihat. Oke, udah berhasil seperti ini. Oke, jadi 5, 6, 7, 8. Ketika 7 diambil harusnya 5 ya katanya. 5, 6, 7, 8, 9 sesuai dengan size. Cuman kita nggak mungkin 10 ini kita hilangin atau nggak mungkin kita tambah titik-titik karena akhir page-nya adalah 10. Oleh sebab itu tetap tampil yang bagian ini. 10-nya tetap tampil. Jadi ya ketika ke 8 baru 5-nya hilang. Oke, yang ini sudah keimplement, tinggal yang bagian ini. Oke, ketika page size 1, kita tidak ingin agar ini bisa diklik. Oke. Jadi pada bagian sini kita bisa tambahkan misalnya yang bagian ini kita copy yang hover. Hovernya nggak butuh kursor pointer karena dia udah dalam aling ya. Aref. Di sini juga harusnya hovernya nggak butuh kursor pointer. Ini ada kesalahan dalam desain. Kemudian hovernya ini kita bisa tambahkan misalnya ketika ini harusnya BG-nya oke. Di sini. Oke. Hover kita cut dulu stylingnya udah benar, udah dalam ya tinggal cut aja hover sampai di bagian sini. Harusnya ketika kita save ini harusnya udah nggak bisa di hover, cuma kursornya masih pointer. Jadi di sini kita bisa buat kursor default. Harusnya sekarang kursornya jadi default. Kemudian bisa teks, oke. Atau nggak apa-apa ya kursor pointer udah default. Cuman ketika dia page, sorry, model.page sama dengan 1, else, oke. Jadi ketika model page sama dengan 1, kita di sini buat kursor default. Jadi ketika 1 Anda bisa lihat kursornya udah default. Ketika 2 kursornya jadi pointer. Kemudian else-nya itu kita bisa pakai yang hover tadi. Jadi ketika dia 1 ini nggak ada hovernya. Ketika kedua ini udah ada hovernya. Bisa lihat seperti ini. Cuman untuk event kliknya ini masih belum berfungsi ya. Jadi di sini kita bisa tambahkan on click di sini. Oh ya, satu lagi karena ini dia ahref, jangan lupa untuk e.event default. Seperti ini. Kemudian tinggal modal.setPage itu sama dengan model.page min 1. Begitu juga dengan yang bagian bawah ya. Cuma bedanya di sini model.page plus 1.
Oke, dan kita perlu jaga juga di sini, misalnya if model.page sama dengan total, sorry. Oke, wait, ini harusnya total page ya. Oke, untuk saat ini biarkan dulu. Kemudian di sini kita bisa if model.page sama dengan satu, kita tidak ingin agar dia set page, jadi kita return supaya dia nggak set page ya. Oke, di sini saya akan hapus delay-nya biar nggak perlu ada delay terlalu lama, misalnya 0. Jadi ketika reload udah nggak ada delay, kemudian kita kembali ke pagination. Ini ketika klik lagi harusnya dia nggak mungkin balik lagi. Sama ketika dia udah page-nya satu, kita mungkin bisa buat misalnya jadi textlet 200. Jadi ada cuma 300. Oke, jadi dia abu-abu ya. Menunjukkan bahwa ini udah nggak bisa diklik nih. Kemudian di sini kita punya salahnya kita adalah kita nentuin total page-nya di sini ya. Nah, mungkin di sini kita bisa buat di bagian model. Jadi pada bagian hook sini, use pagination, ketika set record di sini kita bisa menentukan berapa total page-nya. Copy. Kemudian di sini kita bisa tambahkan di sini, misalnya total page. Oke, di sini model.total record. Terus di sini state.page. Oke, dan sekarang kita telah memiliki total page. Nah, karena di sini kita telah memiliki total page, pada bagian sini kita bisa langsung pakai model.total page. Nah, karena di sini kita udah pakai model.total page, kita bisa gunakan total page ini untuk ngekondisikan yang bagian sini. Sorry, bagian ini bisa di copy yang ini. Kemudian kita bisa ke bawah dan kita pastekan di bagian sini. Di bagian class name sini ya. Hovernya ini kita hapus dan kita pastikan yang tadi. Format dokumen. Cuma bedanya di sini kita bisa pakai model.page tidak sama dengan model.totalPage dan kita udah punya total page di sini. Nah, pada bagian sini mungkin kita bisa baca juga ya if model.page sama dengan model.totalPage, maka kita return supaya dia nggak bisa di ngeklik atau change page. Terus tinggal format dokumen. Sekarang kita ke page ke-10, harusnya hilang dia. Ketika page ke-10 kenapa dia jadi hilang ya? Sudah menit ke 1 jam 18 detik. Wow. Reload. Kemudian ketika page ke-10, oh nggak hilang udah. Ternyata belum reload ya, udah benar nih. Kita bisa lihat. Ketika next, udah bisa next. Oke. Ketika pref, udah bisa pref ya. Next. Oke. Kemudian pref. Dan ya udah. Oke, I think maybe that's it. Oh, sama satu lagi ya. Ini karena kita pakai href di sini, ketika Anda lihat di bagian atas ini ada tanda pagar ya. Ketika reload kemudian Anda klik, dia langsung kayak navigate ke pagar ini. Nah, kita bisa pakai event.prevent default ya. Di sini kita bisa e.prevent default, kemudian kita tinggal paste model.setPage. Ketika kita reload, kita hilangkan pagar di bagian URL-nya. Kemudian kita change page, Anda bisa lihat ini udah nggak muncul lagi pagar, dia udah nggak navigate ke href itu sih. Oke, I think maybe that's it. Untuk yang bagian titik-titik juga nih kayaknya butuh ditambahkan textlet 300 ya. Kayaknya sih. Jadi pada bagian sini kita bisa tambahkan misalnya textlet 300. I think, no. I think it's more better.
kembalikan. Oke. Ya, dan sekarang kita telah berhasil membuat pagination ya. Dan ya, semoga Anda mengerti sih. Ada di app.js set records. Di sini kita bisa hapus dan reload. Dan sekarang udah muncul seperti ini. Oke, mungkin seperti itu ya. Ini harusnya masuk ke mana nih sekarang nih? Implement pagination. Ya, tinggal copy dan bisa kembali dan git commit hem implement pagination. Sorry, git add dot, terus git commit, terus git push. Oke, kayaknya untuk menambahkan ke GitHub harusnya udah sih ya. Karena kita langsung implement pagination dan langsung menambahkan ke GitHub setiap step by step ini. Jadi harusnya untuk bagian ini nggak perlu sih. Ini harusnya 7 penutup. Oke, yap, mungkin seperti itu sih ya. Bagaimana cara untuk membuat pagination di React.js, reusable pagination component di React.js. Perlu diperhatikan bahwa yap, mungkin seperti itu sih ya. Ya, mungkin seperti itu. Ya perlu diperhatikan bahwa jika Anda menyanyikan final code ini, sudah ada di GitHub saya ya, atau di keterangan dari video ini mungkin saya akan tambahkan link dari, link GitHub jadi Anda dapat langsung mendownload-nya di sana. Untuk tampilannya Anda tinggal sesuaikan, sesuai dengan, keinginan Anda. So, yup, mungkin, seperti itu karena di sini juga sudah 1 jam lewat 21 menit ya, cukup lama juga untuk membuat pagination ini. Dan ya, karena di sini saya telah membahas dari penjelasan, maka berakhir pula tutorial atau pembahasan kali ini, yaitu bagaimana cara untuk membuat reusable pagination component. So, sekian sampai jumpa di tutorial atau pembahasan-pembahasan selanjutnya seputar React.js. Good luck!